lah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Adam. Ya, gimana Iya, nih? alhamdulillah. Ya. Begini Pak Akip, maksud kedatangan saya ke Pak Akip ini kan kita mau diskusi bareng, kita ngadakan kegiatan supervisi akademik. Iya, iya. Dalam kegiatan supervisi akademik ini bukan berarti saya ingin melihat penampilan bagus atau tidaknya dari Pak Akip. Kita sama-sama belajar di sini. Iya, Pak. Mungkin ada sesuatu yang perlu kita musyawarahkan, kita rembuk bersama. Ya, boleh. Proses pembelajaran yang Pak Akip laksanakan. Boleh, Bapak. Nanti kita akan melakukan supervisi itu di hari Senin ya, Pak ya? Iya. Saya punya waktu jam 3 dan 4, Pak, hari Senin. Iya, pas. Berarti pas dengan jadwalnya saya. Ya. Mungkin gini Pak Akip, sebelum kita lakukan supervisi, saya juga ingin tahu nih kesiapan dari Pak Akip tuh seperti apa terkait dengan apa-apa yang akan disampaikan oleh Pak Akip ya. Mengenai supervisi yang nantinya Bapak Adam akan lakukan. Pertama Pak, tema saya dalam pembelajaran nanti itu adalah ta'aruf, perkenalan diri, baik kepada dirinya sendiri, kepada orang lain. Jadi seperti itu. Tentunya yang pertama saya menyiapkan RPP yang sudah saya persiapkan sebelumnya, alur pembelajarannya seperti apa, kemudian metodenya, lalu kemudian kegiatan-kegiatan inti yang tentunya di situ mengandung pembelajaran berdiferensiasi dan integrasi KSE, keterampilan sosial dan emosional. Selain dari itu, saya juga mempersiapkan beberapa alat visual karena di situ proyektor sudah ada, kemudian gambar-gambar yang bernuansa visual juga saya persiapkan. Karena saya sudah melakukan penilaian diagnostik, asesmen diagnostik kepada siswa saya. Itu Bapak persiapan saya. Sepertinya sudah lengkap ya apa yang mau dipersiapkan. Alhamdulillah, semoga bisa nanti lancar. Kalau boleh tahu tujuan pembelajarannya besok apa itu Pak? Tujuan pembelajaran saya, karena ini temanya adalah perkenalan, maka peserta didik diharapkan untuk bisa mengungkapkan dan menyatakan dirinya sendiri, bisa memperkenalkan diri, kemudian memperkenalkan temannya sendiri dan orang lain, yaitu tentang ta'aruf dan bagaimana cara awal-awal dia itu melakukan percakapan, kemudian bagaimana cara meminta maaf, dan bagaimana cara juga berpamitan di dalam berdialog. Begitu Pak tujuannya. Berarti nanti sudah runtut ya tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pertemuan besok hari Senin 3. Hari Senin ya. Lalu kira-kira nih arah pengembangannya itu kemana nanti arah pengembangannya? Ya, pengembangan saya Pak dalam pembelajaran nantinya, yang karena di sini sudah saya menjadi kebiasaan, apalagi ada supervisi dari Pak Adam. Pertama, keaktifan murid dalam belajar saya menjadi utama, hal yang utama. Kemudian interaksi murid dengan sumber belajar, karena sumber belajar kami banyak Pak, diantaranya ada di YouTube, kemudian di buku siswa, dan juga saya juga di beberapa referensi baik di buku-buku yang lain. Selain juga itu, hal yang dikembangkan bagi saya adalah komunikasi dan kerjasama dalam kelompok dalam pembelajaran berdiferensiasi, karena setiap masing-masing siswa profil pembelajarannya beda-beda, kemudian juga gayanya beda-beda, sehingga saya kelompokkan nanti Pak. Itu yang dikembangkan. Itu Pak Adam. Wah, pengembangannya seperti itu ya. Jadi nanti diharapkan di situ, kalau saya boleh garis bawahi, ada keaktifan siswa. Ya, keaktifan siswa. Lalu untuk ke arah pengembangan itu Pak Akip, ya Pak Akip ini menggunakan strategi apa? Ya, menggunakan strategi apa dalam mencapai arah pengembangan yang diharapkan oleh Pak Akip? Baik, strategi yang saya lakukan pembelajaran berdiferensiasi yang juga terintegrasi dengan keterampilan dalam sosial dan emosional, di mana pembelajaran berdiferensiasi ini saya lakukan nanti ada tahapan konten, proses, dan juga produk.
di mana siswa itu nanti saya siapkan sesuai dengan gaya profilnya masing-masing. Lalu yang kedua Pak Adam, strategi saya adalah pembelajaran KSE, pembelajaran sosial dan emosional ini, saya melalui teknik stop juga ada di situ, dan juga sebagai antisipasi, dan juga ada mindfulness-nya. Mindfulness supaya apa? Agar siswa itu fokus terhadap apa yang sedang ia lakukan seperti pembelajaran. Itu Pak. Ya, strategi saya. Oke, terima kasih Pak Kip. Kita ketemu Senin ya Pak ya. Senin jam 3, jam 3 ya. dan 4 ya. Kita nanti bisa sharing-sharing di sana, kita bisa sama-sama belajar di sana. Jangan khawatir, di pertemuan kita besok hari Senin itu jam 3, 4 bukan berarti menghakimi saya ya. menghakimi, saya mengoreksi Pak Kip, tidak. Kita juga sama-sama belajar. Kita demi kebaikan gitu ya. Ya kita perbaiki dan selalu kita perbaiki. Terima kasih Pak Kip. Sama-sama. Terima kasih Pak Adam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Naam, sabahal khair. Kaifa haluk? Bi khair. Alhamdulillah. Bagaimana keadaan kalian pagi ini? Sehat? Alhamdulillah. Oke, sekarang Bapak tiba saatnya akan mengajar tentang materi yaitu ta'aruf atau perkenalan. Namun sebelum kita melakukan pembelajaran yang sudah kita persiapkan semuanya di LKPD, mari kita pertama dulu untuk mengecek pelajaran kalian dan juga emosi kalian. Silakan kepada kalian yang saat ini Bapak ingin minta untuk menuliskan nama dan juga keadaan kalian pada pagi ini. Silakan, nama, tulis, dan keadaan kalian saat ini. Lalu nanti langsung ditempel di depan. Sekarang juga langsung tempel di depan. Langsung. Sudah? Belum. Nih. Nama dan keadaan kalian langsung tempel di depan. Untuk menempel yang teratur ya tempelannya ya. Ya, sudah, terserah. Bapak akan membacakan perwakilan dari kalian semua untuk mengetahui keadaan kalian. Pertama, Tata. Tata di sini dalam keadaan lemes. Kenapa Tata kok lemes? Puasa. Dalam keadaan puasa. Oke, sekarang kita sedang menunaikan ibadah puasa. Apa Tata tadi malam sudah sahur? Sudah, tapi tetap lemes. Berarti Tata itu tahu enggak tata cara orang itu bisa segar bugar minum apa? Susu. Susu, apalagi biar tidak lemes? Air. Apakah Tata melakukan itu? Untuk itu maka Tata harus melakukan minum susu dan juga banyak minum. Tepuk tangan untuk Tata. Noviana, bahagia. Mana? Oh, Noviana ini bahagia. Kenapa aku bahagia? Ayo berbagi dong sama yang lain. Itu Pak, tak puasa. Sekarang sudah bisa. Oh, dalam keadaan tidak berpuasa kemarin-kemarin, sekarang sudah bisa berpuasa. Alhamdulillah bisa menunaikan ibadah. Lalu dia bahagia. Wah, tepuk tangan untuk Novi. Mari kita melakukan mindfulness dulu. Untuk menyegarkan pikiran kita supaya tenang dalam keadaan belajar saat ini, dan juga seger pikiran kita dengan cara mindfulness. Tujuannya yaitu untuk menyegarkan pikiran kita. Untuk itu kalian langsung nanti bisa memejamkan mata ya, kemudian akan dilalui dengan lagu. Mari kita bersama-sama mulai memejamkan mata. Rasakan saat ini kalian dalam keadaan belajar
tentang pembelajaran bahasa Arab. Renggangkan otot kalian, tenangkan pikiran kalian. Saat ini kalian mempunyai niatan yang baik. Pejamkan mata, regangkan otot-otot, fokuskan pikiran, hayati dan nikmati. Usahakan fokus, berikan rasa bahagia pada kali ini. Buka mata pelan, buka mata pelan. Ya, selesai. Ya, gimana rasanya? Segar? Mari kita bernyanyi tentang profil pelajar Pancasila. Ayo, 1, 2, 3. Saya mau menjadi pelajar Pancasila, bernurani dan bertakwa, berakhlak mulia, kemerdekaan global, gotong royong mandiri, berpikir kritis dan kreatif. Ya, tepuk tangan. Oke, masih semangat? Semangat. Ya, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam, tepuk tangan. Ya. Oke, masih ingat? Tepuk semangat. Ingat? Ingat, Tata? Ingat? Oke, tepuk semangat. 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 Untuk selanjutnya, Bapak Anggan menanyakan tentang keyakinan kelas kita saat ini. Ada yang masih ingat keyakinan kelas kita? Yang pertama apa? Datang tepat waktu ke sekolah. Terus yang kedua? Menjaga kebersihan kelas. Apakah kelas kita sudah bersih? Alhamdulillah sudah bersih. Kemudian yang ketiga? Berdoa sebelum belajar. Kemudian yang keempat? Ya, dalam rangka untuk ketika kalian berkelompok diskusi, maka kalian berbicara sopan, menghargai pendapat temannya. Itu maksudnya begitu ya. Untuk lebih barokahnya, supaya lancar pembelajaran ini, Bapak minta kepada Saudara Yahya untuk memimpin pembelajaran kali ini. Silakan kepada Yahya untuk memimpin pembelajaran kali ini. Dimulai. Marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Saat ini kita akan belajar tentang apa tujuan kita pertama kali. Yang pertama adalah mempelajari tentang ta'aruf atau perkenalan. Bagaimana cara memperkenalkan diri kepada orang lain, memperkenalkan teman kita yang berada di samping kita, bagaimana cara kita mengucapkan terima kasih, kemudian meminta maaf, dan cara kita dalam berpamitan. Namun yang menjadi titik persoalan kali ini, bagaimana kita memakai dan memaknai tentang ini untuk jarak dekat dan itu untuk jarak jauh. Oke, kita kembali ke LKPD. Karena ini Bapak sudah sesuai dengan profil pelajar kalian masing-masing. Yang ini adalah, coba yang seneng sama gambar-gambar ngacungkan tangan. Ini sudah ya, anggap di sini. Kemudian yang audio di sini ya. Kemudian yang kinestetik, gerak-gerakan. Misalnya menjelaskan dengan cara menggerakkan dengan tangan gitu. Ini ya. Ini di sini biasanya senang sama audio-audio. Yang PowerPoint, kemudian yang YouTube ya. Maka kalian akan diberikan sumber belajar yang bervariasi sesuai dengan keinginan kalian, minat kalian, dan kesiapan kalian.
Oke, kita mulai dari nomor 2, halaman 2, as-safhah ats-tsaniyah. Coba dibuka halaman yang kedua. Halaman yang kedua, coba Yahya dibaca di depan. Sini Yahya, baca. Ta'arufun nafsi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengarkan ya semuanya. Ta'arufun nafsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taharuka sahibul ayyuhal asdiqa. Kaifa halukum ayyuhal asdiqa? Ismi Karimah. Ana thalibatun jadidatu fi hadhihi madrasah. Yayati qiraah baiti fi Tanjung. Jemput hadafi ismuhu Ahmad, hadi ummi ismuha Khadijah, dalika akhi ismuhu Hasan, wa tilka ukhti ismuha Aisyah. Ibnu ailati hadi qissati syukran katsiran ala ihtimamikum. Ahwan wa ilal laqah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk. Ya. Untuk kali ini kita bisa melihat dari teks dialog yang sudah Bapak berikan tentang LKPD. Pertama, cara untuk menyapa orang, maka kita harus mengucapkan apa pertama kali? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kedua, menanyakan kabar pagi siang. Maka di sini naharuka Said, selamat siang. Itu caranya. Jadi pertama kali kita harus apa? Mengucapkan salam. Kemudian setelah itu dalam keadaan waktu kapan dia itu bertemu, misalnya siang, pagi, maka harus mengucapkan naharuka Said. Kalau itu siang. Kalau pagi sobahal khair. Kalau pagi ya. Begitu seterusnya. Jadi seperti itu. Kemudian menanyakan apa setelah itu? Kaifahaluk itu menanyakan keadaan. Apa itu kalau cara mengadakan keadaan bahasa Arabnya? Kaifahaluk. Ya, bagus ya. Kemudian setelah menanyakan keadaan, ya, setelah menanyakan keadaan, maka kalian itu untuk menanyakan nama. Bagaimana cara memperkenalkan nama? Masmuka, atau bisa mengatakan ismi, langsung memperkenalkan diri. Ismi Putri, ismi Novi, ismi Yahya, dan lain sebagainya. Jadi langsung mengatakan seperti itu ya. Kemudian setelah menanyakan, lalu apa yang harus kita perkenalkan kepada orang tentang diri kita? Identitas kita, apakah siswa, pekerja, tukang koli, nelayan, guru, dan lain sebagainya. Maka kita sebagai apa? Siswa. Maka di sini ana polibatun. Jadi karena ini siswi, maka itu polibatun. Kalau itu siswa, maka di situ ada polib. Ya. Paham sampai di sini? Paham ya? Yang pertama apa tadi? Salam. Yang kedua tentang apa? Keadaan waktu. Yang ketiga apa? Menanyakan kabar. Bagus. Yang keempat tentang nama. Kemudian yang kelima tentang identitas. Nah, lalu yang terakhir tentang sekolahnya. Sekolah di mana? Misalnya saya belajar fi hadhil madrasah. Saya belajar di sekolah ini. Ana thalibun atau ana thalibatun fil madrasah SMK misalnya. Fil madrasah aliyah misalnya begitu ya. Jadi memberikan identitas. Begitu seterusnya ketika kalian sebagai statusnya
Nah, kalau kalian statusnya sebagai masyarakat, maka kalian memberikan nama, identitas di mana lokasi rumah kamu, kemudian desanya di mana, kemudian lagi kecamatan dan kabupatennya. Begitu dan seterusnya cara di dalam memperkenalkan diri. Lalu di situ ada yaitu tentang hadza dan hadhihi. Dibuka halaman 3. Yuk. Halaman 3 dibuka. Nah, di halaman 3 coba kalian di situ ada isim mudzakkar dan isim muannas. Hada ini dan dalika ini untuk laki-laki. Kalau hadhihi dan tilka ini untuk perempuan. Apakah sudah tahu nyanyiannya hada hadhihi? Tahu ya? Bisa dites? Yuk, 1, 2, 3. Hadza ini, hadhihi ini, dzalika itu, tilka itu, hadza laki-laki, hadhihi perempuan, dzalika laki-laki, tilka perempuan. Ya, 1 kali lagi. 1, 2, 3. Hadza ini, hadhihi ini, dzalika itu, tilka itu, hadza laki-laki, hadhihi perempuan, dzalika laki-laki, tilka perempuan. Nah, bagus sekali, tepuk tangan. Oke, sekarang yang menjadi perbedaan di antara hada yang bermakna ini dengan hadhihi yang bermakna ini, juga tilka dan dzalika yang bermakna itu, ini itu menunjukkan dekat. Ini ya kan dekat, berarti lil qorib. Kemudian kalau kita menggunakan kata dzalika atau tilka itu berarti menunjukkan makna jauh. Bagus. Jadi sekarang kalian di buku kalian ada gambar, ya, gambar yang pertama hada kitabun, kemudian hadhihi mimsahatun, kemudian dzalika qalamun, kemudian tilka haqibatun. Nah, kalian menunjukkan mana yang bermakna dekat, mana yang menunjukkan makna jauh. Ya, silakan diskusi dengan teman kalian selama 5 menit dari sekarang. Ya, silakan didiskusikan mana yang berbentuk dekat, mana yang dalam keadaan jauh. Ya, sudah ya? Sudah. Oke. Kelompok ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Sekarang kelompok 1. Kelompok 1 di situ coba dibaca. Putri, dibaca Put. Ini dibaca. Yang keras. Hadza kitabun. Ini termasuk dekat apa jauh? Dekat. Bagus, tepuk tangan. Kemudian kelompok 2, langsung nomor 2. Baca. Ayo baca. Hadhihi mimsahatun. Dekat apa jauh? Bagus, tepuk tangan. Kemudian kelompok 3 di sini. Dzalika qalamun. Dzalika qalamun. Dekat apa jauh? Jauh ya, tepuk tangan. Kemudian di kelompok 4 nih. Sudah berdiskusi ya. Kelompok 4 baca. Tilka hakibatun. Jauh apa dekat? Jauh. Jauh ya, benar semuanya. Tepuk tangan. Nah, kalian selain juga di LKPD ini, kalian bisa mengecek dan belajar sendiri, bisa di YouTube atau di browsing di internet tentang gambar-gambar yang senang gambar, atau kalian bisa melihat di sumber buku lain.
untuk mengembangkan dari pengetahuan kalian tentang isim isaroh atau isim menunjuk yang bermakna dekat dan yang bermakna jauh. Kalau Yahya senang sama apa? Di YouTube atau di browsing di internet tentang bahan ajar yang lain? Browsing juga. Di browsing ya. Yang YouTube siapa? Kamu ya? Senang YouTube? Ah, maka kalian bisa mencari di YouTube. Oke, selanjutnya di halaman 5 C, di C ya. Halaman 5 di C itu kalian lengkapilah paragraf di bawah ini dengan isim isaroh, isim kata tunjuk, hadza hadhihi dzalika tilka yang tepat. Coba sekarang kelompok 3. Kelompok 3. Ismi karimah ana talibatun jadidah fi titik-titik al madrasah. Apa kira-kira yang pantas? Al madrasah itu muannas atau mudzakkar, laki-laki atau perempuan. Berarti apa yang cocok? Ya, berarti apa yang cocok? Hadi nomor 5. Yang tepat jawabannya Hadi. Wah, bagus, pintar. Bagus. Sekarang kelompok 1. Coba dibaca. Saudara Yahya dulu, dibaca Yahya. Gempol. Gempol. Ya. Wa titik-titik ya. Salim. Itu kira-kira mau diisi apa Yahya? Hadza Salim. Kenapa kok hadza? Karena itu untuk laki-laki, Pak. Untuk laki-laki ya. Bagus, tepuk tangan. Untuk laki-laki hadza. Kemudian selanjutnya kelompok 4. Ya, kelompok 4. Salim Sodiqi. Salim adalah teman saya. Baitu Salim fi Porong. Rumahnya Salim di Porong. Wa titik-titik Khadijah. Kira-kira yang tepat ini untuk apa kata isyarahnya? Hadhihi. Kenapa kok hadhihi? Karena menunjukkan perempuan. Ya, bagus, tepuk tangan. Coba diulang lagi dari pertama. Untuk pertama kali yang harus dipersiapkan di dalam memperkenalkan diri adalah mengucapkan salam. Kemudian yang kedua menanyakan apa? Waktu keadaannya. Kemudian yang ketiga kabar. Bagus. Kemudian yang keempat nama. Yang kelima identitas diri dan juga sekolah. Nah, lalu untuk perpisahannya, pamitannya mengucapkan syukron katsir. Kemudian lalu apa lagi? Afwan ilal liqa masalama. Jadi setelah itu lalu kemudian salam. Terima kasih. Nah, untuk pembelajaran kali ini tercapai sudah tujuan kita dalam mempelajari tentang ta'aruf atau memperkenalkan diri kepada orang lain. Lalu apa tugas kita? Pertama, yang tugasnya seneng YouTube, kalian bisa berdialog dengan temannya tentang perkenalan, lalu di teks di YouTube, di-upload. Yang senang sama tulisan, misalnya ya, gambar di sini, kinestetik di sini, kalian bisa menjelaskan dengan cara gerakan ya. Yang senang tentang visual, gambar, maka kalian itu menggambar, nanti menggambar, lalu ditulis gambarnya itu kaifahaluk, assalamualaikum kaifahaluk, seperti film sinetron digambar itu ya. Lalu kalian yang di sini tugasnya tentang audiotori. Tadi senang sama PowerPoint. Maka kalian nanti tugasnya adalah membuat PowerPoint tentang perkenalan. Siap ya? Siap. Kalian nanti bisa disetor melalui link, bisa terserah. Kalau mau disetor langsung esainya bisa, langsung disetor gambarnya lewat gambar ke Bapak.
langsung bisa. Silakan sesuaikan dengan slot kalian masing-masing, dengan keinginan kalian masing-masing. Untuk itu, mari kita tutup pembelajaran kali ini. Semoga pembelajaran ini menjadi manfaat. Untuk sebagai penutup, mari kita tepuk semangat dulu ya. Oke, tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih. Bapak sampaikan untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang al-ailah atau keluarga. Bagaimana kita mengetahui tentang nama-nama yang ada di keluarga kita. Ada ibu, ada bapak, ada anak, ada saudara laki-laki, ada saudara perempuan. Maka di situ nanti temanya adalah usroti, keluarga kita, keluargaku semuanya. Nah, dipersiapkan tugasnya, Bapak kasih waktu 1 minggu tugas kalian yang sudah tentang perkenalan itu sesuai dengan minat kalian masing-masing, dipersilakan. Untuk itu silakan kepada Yahya, tadi sudah berdoa, sekarang pindah ke Putri untuk menutup pembelajaran kali ini. Silakan Putri. Baik, sebelum pelajaran ditutup, marilah kita membaca doa bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Bapak sampaikan. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa selalu bahagia. Semangat semuanya. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Akib. Waalaikumsalam Pak Adam. Ya Pak Adam. Ya, Sehat Pak Adam. alhamdulillah. Ada apa Pak Adam? Kok kayaknya tergesa-gesa dengan kesempatan kali ini? Ya, begini Pak Akib, kita sudah melaksanakan 2 kegiatan di awal kemarin ya, di kegiatan praobservasi. Setelah kita konsultasi, kita melakukan proses kucing ya sebelum melaksanakan proses pembelajaran dan proses observasi di kelas. Ya. Lalu dilanjutkan dengan kegiatan observasi di kelas. Ya. Saya melihat proses pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Akib di kelas. Kita terakhir sekarang di kegiatan pasca observasi. Ya. Di sini kita akan melakukan diskusi lah terkait dengan kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Akib selama pembelajaran di kelas. Sebelum kita masuk ke itu, saya ingin tanya gini, gimana perasaan Pak Akib ya kemarin pada saat kita melakukan ya observasi Pak Akib dan Pak Akib melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas? Alhamdulillah, perasaan saya sangat senang Pak Adam, karena yang selama ini praduga dari supervisi itu seolah-olah supervisor itu seperti Pak Adam menghakimi atau menakutkan. Tapi ternyata yang saya rasakan, Pak Adam mensupervisi saya itu malah dengan enjoy, tenang, dan saya bisa konsentrasi dalam pembelajaran, seolah-olah di situ ada perbaikan-perbaikan yang membuat saya itu membangun, Pak, bukan menjatuhkan. Ya, terima kasih Pak Adam. Ya, karena begini, memang berbeda Pak Akib ya, kalau supervisi akademik yang telah kita jalani sebelum-sebelumnya dengan proses coaching ya dalam supervisi akademik itu berbeda. Lalu begini Pak Akib, yang ingin saya tanyakan juga, area mana sih sebenarnya yang sudah tercapai? Kalau Pak Akib kemarin sudah menjalani pra observasi dan pada saat pelaksanaan pembelajaran, kira-kira menurut Pak Akib area-area mana yang sudah Pak Akib itu capai seperti itu? Pertama, tentunya tujuan pembelajaran saya tentang ta'aruf pada saat itu di kelas sudah maksimal dan tersampaikan kepada murid, dan ini ditopang dengan metode saya yang bervariasi, kemudian juga media-media pembelajaran yang meliputi bakat minat siswa juga saya terapkan. Di antaranya ada yang visual, kinestetik, auditori. Saya melakukan itu semua Pak Adam untuk melihat
kebutuhan anak-anak. Karena memang saya sebelum pembelajaran sudah melakukan asesmen diagnostik dan semua itu maksimal. Dan untuk keaktifan murid di kelas sudah tercukup baik daripada sebelum saya disupervisi oleh Pak Adam. Anak-anak kurang antusias sebelum itu, tapi setelah ada pra observasi, kemudian Pak Adam menanyakan medianya, lalu kemudian apa tujuannya, saya tambah siap untuk melakukan hal itu semuanya, sehingga siswa saya di kelas aktif, Pak Adam. Itu Pak Adam. Itu berbicara yang sudah tercapai. Tapi di lapangan mesti ada sesuatu kendala-kendala ini. Ada kendala-kendala yang menyebabkan ada yang tidak tercapai. Menurut Pak Akib itu kira-kira apa yang belum tercapai? Ada Pak Adam, satu yang kendala saya di situ, ada beberapa siswa yang tidak masuk karena sakit, sehingga mereka itu tentunya pasti sudah terlambat dalam pembelajarannya. Kemudian yang kedua, antara RPP yang saya buat dengan kegiatan inti dari awal sampai akhir ada ketidaksesuaian sedikit. Tapi karena saya itu melihat dari kondisi yang waktunya kurang ya, sehingga saya mengkelompokkan siswa itu begitu cepat ya. Dan saya juga pada saat itu tidak menyesuaikan RPP karena saya harus memberikan beberapa metode-metode yang sesuai pada saat itu. Itu kendalanya, Pak Adam. Kira-kira ya, ketika sudah Pak Akib itu tahu kendala-kendala atau hal-hal yang menjadi sesuatu yang menyebabkan pembelajaran itu kurang berjalan maksimal, apa langkah Pak Akib? Langkah saya harus menyiapkan bagaimana bagi murid yang tidak masuk pada saat itu juga saya akan berikan tugas yang sama, walaupun di situ ada tugas secara daring. Saya akan juga berikan link-link pembelajaran sehingga mereka bisa belajar di rumah masing-masing. Kemudian yang kedua, dari beberapa media metode yang saya lakukan yang barangkali ada 1-2 variasinya, saya akan memberikan beberapa banyak variasi sehingga murid merasa tidak membosankan. Apalagi kita tahu bersama bahwa di saat jam akhir misalnya kita itu sering mengajar pada saat itu sudah siang, maka harus banyak ada permainan-permainan, Pak Adam, sehingga di situ anak tidak ngantuk dan di kelas bisa aktif. Itu, Pak Adam. Iya. Kira-kira apa ya Pak Akib ya? Menurut Pak Akib, apa yang perlu Pak Akib itu pertahankan, yang perlu Pak Akib itu kembangkan? Itu yang anggap yang menjadi ciri khas dari pembelajaran Pak Akib. Ya. Ada 3, Pak Adam. Pertama, media yang bervariasi. Kemudian sumber ajar yang bervariasi juga. Lalu saya harus juga menyiapkan metode pembelajaran. Jadi saya tidak hanya satu metode, tapi banyak metode. Misalnya dengan cara metode pembelajaran kooperatif, kemudian basic learning dan lain sebagainya. Yang semua itu pasti di setiap langkah kegiatan inti pembelajaran itu berbeda-beda. Jadi dari 3 itu, Pak Adam, media, metode, dan juga sumber ajar yang bervariasi, karena ini juga saya ingin mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi, integrasi KSE. Seperti itu, Pak Adam. Kalau boleh tahu nih, kapan sih itu rencananya Pak Akib? Tindak lanjut dari rencana pengembangan itu kapan? Segera, Pak Adam. Karena setelah ini saya harus berubah, dan ketika saya nantinya bisa ada yang diajak lah berdiskusi dari juga Pak Adam, rekan-rekan CGP yang lain, kemudian guru senior, dan juga saya juga bisa coaching dengan siswa ya kan, kenapa siswa itu kok tidak masuk dan lain sebagainya. Maka setelah itu saya akan langsung berubah. Berarti tidak ada target-target
hari bulan tahun Udah ada langsung saja Pak. iya. Setelah melakukan aksi wawancara untuk coaching dengan siswa, dengan guru dan lain-lainnya. Berarti nanti perubahannya itu masing antar ATP ya, antar Iya. tujuan belajar dan tujuan Iya. belajarnya langsung dari itu. Iya. Oh, mantap itu. Baik, terima kasih Pak Kip atas kesempatannya ya, semoga kegiatan diskusi kita hari ini hanya menambah wawasan kita bahwa Amin, Pak Adam. supervisi ini tidak seperti supervisi yang kita takutkan. Saya yang terima kasih sebenarnya Pak Adam, karena Pak Adam telah memberikan kontribusi banyak kepada saya selaku pengajar, Sama-sama, ya. sehingga saya menjadi pengajar yang diidolakan murid saya Pak. Ya, sama-sama Pak Kip. Terima kasih Pak Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.